Perkenalkan, saya Suci Sundari Piliang dengan NIM 203304020434. Saya dari kelompok 3 kewirausahaan. Di sini kami akan membahas tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas kewirausahaan. Sebelum kita membahas tentang legalitas kewirausahaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya rencana bisnis itu. Rencana bisnis itu adalah sebuah konsep yang sudah terperinci tentang strategis apa yang akan kita jalankan atau kita aplikasikan ke bisnis kita untuk mencapai visi dan tujuan bisnis. Rencana bisnis juga membuat kita tahu bisnis kita ini akan kita bawa ke arah yang seperti apa untuk kedepannya. Ketika satu rencana bisnis sudah dibuat, maka rencana bisnis itu mempunyai fungsi, yaitu untuk merancang rencana dan strategis untuk bisnis kita. Karena sebuah bisnis yang baru didirikan akan sulit berkembang jika hanya dijalankan saja tanpa arah konsep yang jelas. Jadi, satu bisnis memang memerlukan satu action, tetapi bisnis juga memerlukan konsep yang jelas untuk membawa dia ke arah depan yang lebih jelas. Ketika kita berbicara tentang rencana bisnis, maka kan kita akan menyusunnya nih. Nah, cara-cara menyusun rencana bisnis itu yang pertama kita kenali bisnis kita. Nah, kita harus mengenali bentuk apa bisnis kita ini. Mungkin seperti franchise atau kita punya brand sendiri. Nah, yang kedua tentukan arah bisnis ini. Nah, ketika kita mau mendirikan satu bisnis, kita mau bisnis ini hanya memang berdiri di satu titik saja atau kita mau berkembang agar semua orang tahu tentang bisnis kita. Nah, yang ketiga itu tentukan target bisnis. Nah, ketika kita jualan satu produk atau jasa, maka kan kita punya target bisnis siapa yang akan menjadi konsumen atau pelanggan dari produk yang kita punya atau jasa yang kita punya. Nah, kita harus targetkan siapa aja, jadi pemasarannya itu lebih efektif dan efisien. Nah, yang keempat, tuliskan rencana bisnis. Mungkin dari mana modal yang didapatkan, bentuk kewirausahaan yang mau kita ambil, siapa saja target yang tadi kita sudah bicarakan, terus bentuk-bentuk produk yang mau kita jual, dan banyak hal yang harus kita tulis dalam rencana bisnis agar konsepnya lebih terarah lagi. Perkenalkan, saya Johnson, saya dari kelompok 2, NIM saya 203304020433. Berikut saya akan menjelaskan mengenai isi bisnis plan. Yang pertama adalah deskripsi perusahaan, yaitu langkah awal yang dapat dilakukan terkait dengan cara membuat bisnis plan adalah mendeskripsikan perusahaan Anda secara umum. Kemudian kedua, layanan atau produk yang ditawarkan. Setelah menetapkan pilihan sektor bisnis, Anda dapat memilih opsi produk atau layanan yang akan ditawarkan. Yang ketiga, rencana strategi pemasaran. Beda produk pasti beda juga pilihan taktik strategi marketingnya. Itulah sebabnya menentukan strategi pemasaran di awal akan membantu jalannya perusahaan Anda. Kemudian keempat, analisa target pasar. Sebelum meluncurkan sebuah barang ataupun jasa, Anda harus memastikan terlebih dahulu bagaimana segmen pasar yang sesuai. Kelima, modal awal. Semua usaha pasti memerlukan modal awal untuk memulainya. Bukan hanya sebatas besarnya jumlah modal, Anda juga perlu memikirkan sumber biaya awal bisnis tersebut. Kemudian keenam, administrasi dan keuangan perusahaan. Salah satu hal penting yang biasanya luput dari perhatian adalah persoalan mengenai pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan. Padahal bisnis yang sukses pasti memiliki pengelolaan administrasi dan keuangan yang terstruktur. Kemudian saya akan menyebutkan 10 sumber modal usaha yang harus diketahui calon pengusaha. Yang pertama adalah tabungan, kedua pesangon, ketiga KUR, kredit usaha rakyat, keempat kredit dengan jaminan, kelima KTA, kredit tanpa anggunan, ke-6 crowdfunding, ke-7 kompetisi bisnis plan, ke-8 angel investor, ke-9 pinjaman keluarga, dan ke-10 serta harta warisan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Lydia Sartika Lumban Gaul, NIM 203304020440. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk likuiditas perusahaan. Adapun beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya 1. Nama perusahaan, 2. Merek, 3. Surat izin usaha perdagangan, 4. Izin usaha industri. Selain itu, ada juga manfaat likuiditas perusahaan. Dengan surat-surat izin sebagai bentuk likuiditas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya. Selain itu, ada juga sarana perlindungan hukum. Sarana
perlindungan hukum ini seperti seseorang pengusaha yang telah mengandalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Mereka akan memberikan rasa aman yang nyaman akan mendukung pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Bernardus Randi Sidaputar, NIM saya 203304020390. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, kurangnya pengalaman manajemen. Yang kedua, kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Yang ketiga, tidak melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menjual produk yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, salah memilih mentor dan tidak mau belajar dari orang lain. Terima kasih.